Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat muslimah yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita diberi kesempatan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji bersama, dan subhanallah semakin dekat kita masuki akhir bulan Ramadan. Artinya sebentar lagi kita akan berpisah dari bulan yang mulia ini. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita yang sudah dari Ramadan yang sudah kita, dari hari-hari Ramadan yang sudah terlewati, dan semoga di sisa hari bulan Ramadan ini kita bisa memanfaatkan sebaik-baiknya untuk mencari ridha Allah, untuk mencari kemuliaan di dunia dan di akhir insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat muslimah yang dimuliakan Allah, di bulan Ramadan ya, selain kita ada kewajiban untuk melaksanakan ibadah puasa, ada lagi kewajiban yang hendaknya harus dilakukan, yaitu dengan membayar zakat, ya, zakat fitrah ya. Di sini kita tidak akan membahas zakat secara umum, artinya ada memang zakat, ada zakat mal ya. Kita akan bahas tentang zakat fitrah, zakat yang wajib dibayar ketika kita berada di bulan Ramadan. Maka ada beberapa hal yang harus kita fahami di dalam masalah zakat. Zakat itu adalah yaitu dikeluarkan dari makanan pokok ya yang ada di negeri kita, dan makanan pokok kita ya semua sudah tahu, yaitu beras ya. Makanan pokok kita adalah beras, sehingga kita diwajibkan membayar zakat ya dengan beras tersebut. Memang ada khilaf, ada pendapat yang mengatakan masalah bolehkah membayar dengan uang. Ada pendapat lain, mazhab lain, mazhab Imam Abu Hanifah mengatakan boleh dengan uang, dilihat maslahatnya seperti apa. Tapi kalau dalam mazhab kita Syafi'i, maka beras menjadi pilihan. Akan tapi semuanya karena selagi masih ada pendapat ulama, maka artinya kita boleh memilih mana yang paling maslahat, itu yang kita ambil. Kalau memang kita melihat satu keluarga, kelihatan berasnya ada, tapi ternyata lauknya tidak ada, maka boleh kita membayar zakat dengan uang, supaya dengan uang tersebut bisa digunakan untuk membeli lauk, karena orang kalau nggak mungkin makan nasi aja, kan orang juga butuh lauk. Nah ini, jadi itu bisa menjadi satu solusi. Baik, sekarang masalah zakat ya, zakat yang wajib dikeluarkan, yaitu adalah satu so ya. Satu so ini diperkirakan sekitar 4 mud ya, 4 mud. 4 mud ini, satu mudnya itu memang ada khilaf. Ada yang mengatakan satu mud itu nilainya adalah 5,8, ada yang mengatakan 6, sampai ada yang mengatakan 6,8, bahkan ada yang mengatakan 7 ya. Jadi macam-macam. Artinya kita boleh memilih, artinya kalau satu mudnya adalah, anggap kita ambil yang bulat aja 6 ya. 6 kalau dikalikan 4 ya, berarti jumlahnya adalah 24. Berarti boleh dimulai zakat fitrah ini, artinya ada pilihan ya. Ada pilihan dari angka 2,4 itu sudah diperkenankan, 2,4 kilo berarti itu sudah diperkenankan. Cuma umumnya biasa di negeri kita ini orang-orang menggunakan 2,5, nggak ada masalah. Kalau lebih alhamdulillah, berarti kalau memang ternyata dinilai sebagai satu kelebihan kan ada makna sedekah. Jadi jangan terlalu ngepres juga, jangan terlalu ini, supaya untuk memudah karena ya untuk memberi, ibaratnya ya kita berusaha yang paling baik. Kalau ternyata kita punya kelapangan rezeki, maka kita boleh mengambil pendapat yang 6,8, diperkirakan sekitar 2,7, 2 kilo 7 on gitu ya. Atau kalau mau ini 2,8 juga boleh gitu ya. Artinya disesuaikan. Artinya itu ada pilihan, ada khilaf di situ, kita boleh memilih. Kalau Anda merasa Anda orang yang diberi kelapangan rezeki, ambil yang paling banyak gitu ya. Karena tidak sulit bagi Anda tentunya untuk membayarnya. Tapi kalau ternyata Anda adalah orang yang kurang, Anda ambil yang paling sedikit. Yaitu, tapi intinya Anda berusaha untuk membayar zakat fitrah. Lalu siapa saja orang yang diberikan kewajiban untuk membayar zakat fitrah gitu ya. Yang wajib membayar zakat fitrah ini adalah ada beberapa syarat. Yang pertama adalah orang yang menemui bulan Ramadan ya. Menemui bagian menemui bulan Ramadan, bagian dari bulan Ramadan, dan juga menemui bagian dari Syawal. Ya, bagian dari Syawal. Pergantian hari di dalam Islam itu dimulai dari waktu maghrib. Jadi kalau ada orang dia di bulan Ramadan dia bisa masih oleh Allah diberi artinya dia masih bisa merasakan bulan Ramadan, tapi ternyata sebelum menjelang maghrib akhir Ramadan ya,
menjelang maghrib akhir Ramadan, sebelum maghrib ini, sebelum maghrib akhir Ramadan ternyata kok dia dicabut oleh Allah nyawanya, meninggal. Maka saat itu dia tidak mendapatkan kewajiban untuk membayar zakat. Kenapa? Dia menemui Ramadan tapi dia tidak menemui bagian dari Syawal. Karena Syawal dimulai adalah setelah masuk maghrib, itu berarti akhir Ramadan ya, di akhir Ramadan, lalu berarti itu telah masuk malam Syawal, 1 Syawal, kan begitu. Jadi kalau dia ternyata meninggal di bulan Ramadan, maka dia tidak ada kewajiban bayar zakat fitrah. Nah, atau ada bayi yang terlahir adalah di malam Lebaran, di malam 1 Syawal itu, di malam Lebaran setelah maghrib, setelah berbuka ibundanya ya, setelah berbuka puasa tiba-tiba melahirkan seorang bayi. Maka gimana? Tidak wajib juga bayar zakat. Kenapa? Bayinya menemui malam Syawal tapi tidak menemui bulan hari Ramadan. Nah, bagian dari Ramadan tidak menemui. Maka syaratnya jadi harus menemui dua-duanya. Nah, kalau ternyata ada bayi terlahir menjelang maghrib, sebelum maghrib di akhir Ramadan, di hari terakhir bulan Ramadan, nah ternyata sampai Syawal ya, berarti dia menemui bulan Ramadan, nah maka dia sudah mendapatkan kewajiban untuk membayar zakat fitrah walaupun masih bayi. Jadi ini. Nah terus siapa lagi? Yang lalu syaratnya apa lagi yang wajib membayar zakat fitrah? Selain menemui bagian dari Ramadan dan bagian dari Syawal, maka orang tersebut yang mendapatkan kewajiban bayar zakat fitrah adalah dia punya kelebihan, ya, kelebihan dari apa namanya, sesuatu yang bisa dimakan di hari raya, ya, di malam hari raya sampai di hari rayanya. Artinya bukan jadi sampai fakir sendiri. Kalau selagi fakir tersebut masih punya kemampuan, artinya misal begini, ada orang fakir, kita ambil contoh ya, ada orang fakir dia punya beras 10 kilo. Keluarganya ada 5. Keluarganya ada 5 ya, 5 orang. Berarti kalau seandainya dihitung 2,5 aja gampangnya ya, berarti dia punya kewajiban bayar 12,5 kilo. Tentu 10 kilo tidak cukup untuk membayar semua. Tapi sekarang ditanyakan, 10 kilo beras yang dia punya, itu kalau di malam hari raya berapa yang dipakai, dan ketika hari raya berapa yang dipakai untuk dia dan keluarganya. Untuk tadi kepala rumah tangga dan keluar dan anak istrinya. Kalau ternyata saya biasa 1 hari, anggap deh habisnya 5 kilo gitu ya. Dari 10 kilo itu untuk malam itu bisa 2,5 kilo, untuk paginya misalnya hari raya, pada hari rayanya 2,5 kilo, anggaplah gitu. Intinya pokoknya dari malam sampai hari raya 5 kilo itu cukup. Berarti ada kelebihan 5 kilo. Ada kelebihan 5 kilo dari beras yang dia miliki, maka 5 kilo ini diwajibkan untuk dibayarkan zakat. Bayarkan zakat ya. Tapi mungkin nggak bisa seluruhnya, maka diambil siapa? Kepala rumah tangga dan istrinya, gitu. Jadi itu kan jatah 2 orang. Jadi seperti itu. Oh, terus kan tapi kasihan dia fakir banget lah. Tapi nanti dia akan dapat bagian lagi dari zakat, kan seperti itu. Intinya, selagi masih ada kelebihan dari zakat yang dia punya dari apa yang biasa dimakan oleh dia pada hari tersebut, maka ada kewajiban untuk membayar zakat fitrah. Jadi gitu. Jadi kalau untuk anak-anak yang masih belum balik, masih bayi atau masih belum balik, maka itu kewajiban bagi orang tuanya untuk membayarkan zakat tersebut. Dan zakat fitrah ini wajib dibayarnya hendaknya adalah di tempat kita tinggal. Ada sebagian kesalahan para ibunda-ibunda yang kadang punya anak kok di luar kota. Anak misalnya kita tinggal di Cirebon, punya anak tinggal di Bandung. Sehingga kadang orang tua itu membayarkan zakat, ya, kalau membayarkan zakat anaknya, sebenarnya boleh-boleh saja. Misalnya anaknya di Bandung dibayarin di sini. Tapi ingat, jangan sampai lupa untuk tidak ngomong. Karena ada sebagian orang tua tuh ngerasa anaknya masih belum punya kerjaan, semua ditanggung. Kadang bayarin zakat anaknya tuh nggak pakai ngomong, padahal anaknya sudah balik. Kalau anak sudah balik, maka tidak boleh langsung dibayarin tanpa diomongin. Harus disampaikan dulu supaya nanti dia menghadirkan niat. Jadi niat mengeluarkan zakat. Jadi seperti walaupun ibunya yang bayar gak ada masalah, tapi niat itu wajib. Kalau selagi dia sudah balik, maka dia wajib berniat dengan dirinya sendiri, niat mengeluarkan zakat. Lain kalau anak kecil ya nggak usah pakai diniatin karena anak kecil dia belum ngerti. Cuma kita yang niatkan untuk anak saya, misalnya ini si fulan, ya begitu untuk orang tua. Tapi kalau sudah balik, maka dia wajib niat sendiri. Makanya tidak sah sebagian orang tua kadang membayarkan zakat anaknya nggak pakai ngomong, anaknya di sana nggak niat, tidak berpikir. Makanya tolong kalau punya anak yang sudah balik, biasakan ikut terlibat dalam masalah zakat. Kalau ternyata dia berada di tempat yang jauh dari kita, suruh dia bayar zakat di tempatnya sendiri, tidak harus ditanggung oleh ibundanya. Jadi karena anak juga kan diberi uang.
Anak kan dapat uang, dia bisa membeli beras. Nah, itu kamu beli beras di sana, kamu bagikan sama orang fakir yang ada di sekitarmu. Itu lebih bijak untuk melatih anak peduli. Jangan sampai anak kita sama sekali tidak ngerti urusan masalah zakat. Baik, jadi ini masalah zakat ya. Masalah zakat untuk ya, intinya ya semuanya punya kewajiban untuk bayar zakat jika memenuhi syarat tadi ya, memenuhi sebagian Ramadan, memenuhi malam Syawal ya, sebagian Syawal, dan juga dia punya sesuatu yang dimakan di malam hari raya sampai di hari rayanya. Baik, ini adalah masalah zakat yang bagi siapa yang wajib bayar zakat. Lalu kepada siapakah zakat itu diberikan? Nah, ini baik zakat fitrah ataupun zakat mal ya, zakat-zakat harta tadi, maka diberikan zakat itu adalah ke 8 kelompok. Sekarang memang subhanallah masalah zakat ini luar biasa. Ini kalau tidak hati-hati kita bisa masuk ke bab zalim. Sampai Buya sendiri pernah menjelaskan ya, bahwa ada 3 penjahat zakat sebenarnya. Ada 3 penjahat zakat itu apa? Orang wajib bayar zakat gak mau bayar zakat. Itu penjahat nomor 1. Dan ini dosanya gede, na'udzubillah. Orang yang tidak membayar zakat akan mendapatkan hukuman dari Allah SWT. Sampai dikatakan dikalungkan nanti lehernya dengan besi dari yang ada yang panas ya, yang akan menghancurkan tubuhnya, itu akan dikalungkan di lehernya orang yang tidak mau bayar zakat, na'udzubillah. Itu gambaran hukum. Belum tahu kenyataannya, tentu lebih berat lagi. Nah, kenyataannya tentu lebih berat lagi. Maka jangan main-main urusan zakat. Dan jangan, kalau Anda sudah diberikan kewajiban zakat, jangan lari dari zakat. Karena zakat itu memang subhanallah kayaknya mengeluarkan harta, tapi sebenarnya menjadi sebab keberkahan. Pernah ada satu kawan, dia seorang petani. Dia tuh pengen uji coba. Selama ini selalu bayar zakat. Dia pengen tahu gitu loh. Dia pengen tahu kalau dia tidak bayar zakat itu apa akibatnya. Jadi ya namanya uji coba gitu ya. Dia pengen sampai gimana sih gitu loh. Ibaratnya dia pengen memahami makna berkah. Karena ibarat ketika membayar zakat kan berarti hartanya berkurang. Nah, apakah sedangkan kalau tidak berarti kan harganya utuh kan begitu. Nah, dia pengen tahu berkah itu seperti apa. Karena memang zakat itu memang kayaknya mengurangi harta, tapi kan bisa mendatangkan keberkahan. Sehingga dia pengen tahu berkah tuh gimana sih gitu. Aja satu hari begitu panen ya, sebagai seorang petani dia panen biasa harus mengeluarkan zakat sekian. Waktu itu dia tidak bayar. Nah, dengan tujuan itu tadi pengen tahu berkah itu seperti apa. Dan subhanallah dia cerita, ya Allah demi Allah saya kapok gak bayar zakat. Dia bilang saya gak mau lagi katanya. Itu baru kali ini katanya. Saya setiap biasa selalu bayar. Dan alhamdulillah ternyata dengan membayar zakat itu ya untuk keluarga cukup, berkah, dijual bisa, ada penghasilan dan sebagainya. Intinya ya ada banyak keuntungan yang Allah berikan. Tapi giliran saya nggak bayar zakat, kayaknya duit saya utuh, nggak berkurang. Barang harta saya nggak berkurang. Tapi ternyata subhanallah Allah kasih ujian itu kayak terus menerus begitu. Memang benar duitnya nggak kurang, tapi anak sakit-sakitan. Akhirnya uang yang harusnya untuk keuntungan akhirnya lari untuk anak yang sakit. Belum lagi setelah itu panen berikutnya malah kena orang dan sebagainya. Jadi akhirnya benar dia sumpah sudah dia janji dia baru mengerti makna keberkahan. Karena yang memberikan keberkahan itu adalah Allah. Ya, jadi yang memberikan keberkahan adalah Allah. Maka Anda yakini bahwa zakat itu tidak akan menjadikan Anda fakir, tidak akan mengurangi harta Anda, tapi akan menjadi sebab keberkahan untuk harta Anda. Baik, jadi penjahat zakat yang pertama adalah orang wajib bayar zakat, nggak mau bayar zakat. Penjahat yang kedua adalah orang yang orang yang tidak boleh menerima zakat, tapi dia menerima zakat. Jadi orang yang tidak berhak menerima zakat, tapi dia menerima zakat. Ini juga termasuk penjahat. Maka Anda yang merasa bahwa Anda bukan orang yang berhak untuk menerima zakat, jangan mau menerima zakat. Jadi ketika Anda menerima zakat berarti Anda sebenarnya berdoa kepada Allah secara tidak langsung, ya Allah jadikan saya fakir, kan begitu. Karena termasuk asnaf kelompok yang diberikan hak mendapatkan untuk hak wajib untuk mendapatkan zakat itu adalah orang fakir miskin. Jadi kalau ada orang nggak berhak, dia sebenarnya punya kemampuan, kok dia masih mau menerima zakat padahal dia tahu dia tidak layak untuk menerima zakat, sebenarnya dia pengen berdoa, ya Allah jadikan saya fakir biar saya itu nanti jadi berhak menerima zakat, kan begitu, naudzubillah. Maka hati-hati, Anda kalau merasa tidak berhak jangan mau menerima zakat. Dan penjahat yang ketiga adalah orang yang tidak mengerti membagi zakat tapi dia malah membagikan zakat. Makanya bagi siapapun yang mendapat amanah untuk membagikan zakat, ada tanggung jawab di hadapan Allah. Anda harus bisa menjadi orang yang jujur. Kalau memang dia berhak berikan, kalau tidak jangan, gitu loh. Karena kalau sampai Anda salah di dalam berikan zakat, naudzubillah, ada hitungannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Anda telah dikasih amanah
Orang menitipkan, percaya bahwa Anda bisa membagikan, ternyata Anda membagikan dengan di tempat-tempat yang salah. Makanya hati-hati. Lalu siapa saja kelompok yang wajib membayar, yang berhak untuk menerima zakat? Jadi di dalam Al-Quran dijelaskan innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Shadaqat di sini maknanya adalah zakat. Untuk siapa? Lil fuqara, orang fakir. Wal masakin, orang miskin. Siapa fakir miskin? Bedanya apa fakir miskin? Lihat kan kalau fakir itu lebih parah daripada miskin. Ibarat kalau fakir itu ya kalau orang miskin masih bisa makan ngepres, jadi kalau untuk ya kurang ya, tapi ngepres gitu. Maksudnya kalaupun cukup itu ya sangat, kalau sampai anak sakit apa sudah kekurangan. Jadi hanya cukup untuk bertahan hidup saja. Itu miskin. Nah, kalau fakir ini derajatnya kadang sampai benar-benar kelaparan. Mungkin jatah makan satu kali satu itu adalah untuk satu hari gitu ya. Jadi begitu. Jadi fakir itu lebih parah daripada miskin. Wal amilina 'alaiha. Lalu ya ini amil, yaitu orang yang bekerja untuk mengurusi zakat. Dia termasuk bagian yang berhak menerima zakat. Akan tetapi ingat Anda punya tanggung jawab di hadapan Allah. Anda harus menjadi orang yang amanah. Dan juga berapa bagian amil itu tidak boleh seenaknya semaunya amil. Jangan mentang-mentang Anda ngerasa bahwa Anda adalah amil ya, amil zakat, lalu Anda seenaknya untuk menerima zakat gitu ya. Anda seenaknya mengambil bagian untuk Anda karena Anda merasa bahwa saya ngurusin zakat, jadi Anda mengambil seenaknya, semaunya Anda. Ini nggak diperkenankan. Jadi walaupun Anda adalah seorang amil, maka Anda hanya boleh mengambil secukupnya. Artinya disesuaikan dengan umumnya kerjaan seperti Anda nih digajinya berapa. Kok ternyata gajinya umumnya orang kerja begini 2 juta, ya 2 juta gitu. Jadi sesuai dengan ukuran umum yang ada di dalam masyarakat. Jadi kerjaan begini kan dia menagih ini semuanya. Ini kalau dihargain berapa? Kalau 2 juta cukup 2 juta, 3 juta ya 3 juta. Jadi seperti itu. Jadi untuk amil itu ya makanya jadi ada takarannya. Jadi bukan seenaknya. Kalau nanti seenaknya ya enak aja dong ngambil merasa dia ini ngambil sebanyak-banyaknya, fakir miskin yang gak kebagian. Nah itu. Terus wal mu'allafati qulubuhum, itu orang-orang yang baru masuk Islam ya, orang-orang yang memang harus diambil hatinya. Mereka yang subhanallah mereka meninggalkan agama itu biasa berpindah agama, itu tentu kadang meninggalkan taruhannya adalah meninggalkan harta, meninggalkan keluarga dan sebagainya. Mungkin mereka adalah orang yang makmur ketika mereka masih berada di agama lain, tapi begitu mereka masuk Islam ternyata semua ditinggalkan, menjadi orang yang memang harus ditolong, diambil hatinya supaya merasa bahwa mereka adalah termasuk bagian dari umat Islam. Ini jadi mu'allaf sendiri termasuk akan, tapi ingat mu'allaf pun ada patokannya, bukan mu'allaf sudah berapa tahun, 20 tahun. Ya kalau memang ternyata 20 tahun dia masih fakir misalnya, maka nanti masuknya bukan bab mu'allaf lagi, tapi bab fakir gitu. Jadi kalau dia mu'allaf ya kalau masih baru-baru, artinya untuk menguatkan hatinya supaya merasa bahwa dia diakui di dalam Islam, bahwa dia adalah menjadi bagian dari umat Islam, ya kita beri bagian dari uang zakat itu, maka itu adalah satu untuk menegarkan hatinya. Jadi seperti itu. Selanjutnya mu'allaf ya, selain wafir riqab ini ya, ini ada wafir riqab ini adalah orang yang dalam perbudakan ya, budak. Jadi budak itu ada 2 model. Sekarang nggak ada budak, cuma ini sekitar suka ini ada. Tapi ada yang namanya budak mukatab, budak yang bisa memerdekakan dirinya sendiri. Maka di dalam Islam memerdekakan budak itu punya pahala tinggi. Akan tapi bagi orang ada budak yang bisa memerdekakan dirinya sendiri gimana? Karena gini, budak itu aslinya nggak punya hak milik. Jadi apa yang dimiliki budak maka menjadi milik majikan. Kalau ada budak bekerja kok dapat duit, maka duit itu akan menjadi hak majikannya. Kenapa? Karena memang budak itu nggak punya hak milik. Jadi kalau budak itu gambarannya kayak kita zaman sekarang tuh kayak kita punya lemari. Ada duit di lemari kita. Duit siapa ya? Duit kita kan gitu ya. Jadi begitu. Jadi budak itu seperti itu. Nah, kalau budak mukatab, itu adalah budak yang membuat perjanjian dengan tuannya ya, bahwa dia diizinkan oleh tuannya untuk membebaskan dirinya sendiri jika dia mampu membayar sekian gitu, dengan nominal sekian. Nah, nanti maka kalau untuk seperti itu nanti si majikan akan berikan kelonggaran kepadanya untuk mencari rezeki supaya nanti dibayarkan, supaya nanti budak tersebut bisa membayar untuk kebebasan dirinya. Maka untuk budak yang seperti ini dia juga mendapatkan hak untuk mendapatkan zakat karena dengan tujuan untuk bisa membebaskan dirinya dari perbudakan. Selanjutnya wal gharimin, ini adalah orang-orang yang punya hutang ya. Tapi ingat gharim di sini ya jangan asal gharim.
Nah, karena sekarang rata-rata orang punya perusahaan gede-gede juga punya hutang. Ini kalau di sini memang harusnya utang-utang yang memang utang-utang, bukan utang kayak perputaran bisnis dan sebagainya. Kalau perputaran bisnis itu kan memang utang-utang yang memang rutin. Tapi kan nanti kembali lagi keuntungannya kan begitu. Kalau ini adalah utang memang ya utang-utang kebutuhan. Ada orang mungkin kejebak riba, ini mungkin anaknya sakit ya. Anaknya sakit sehingga dia harus hutang kemana-mana, nggak taunya kenanya ke renten. Maka orang-orang seperti ini harus kita tolong. Atau mungkin ada orang fakir, dia pengen berobat ya, berobat ke rumah sakit ternyata tidak ada biaya, maka tolong. Jadi mereka sampai berhutang-hutang misalnya untuk biaya rumah sakitnya, maka ini kita tolong. Jadi seperti itu. Jadi orang yang punya hutang sini ada hutang untuk kebutuhan ya, bukan hutang untuk bisnis. Nah, kalau hutang bisnis ini lain karena biasa mereka sudah punya perhitungan sendiri. Baik, wa fisabilillah. Nah, fisabilillah adalah orang yang berada di jalan Allah. Ini maksudnya siapa? Artinya orang-orang yang berjuang wa fisabilillah ini adalah orang, ini kisahnya adalah gini, kalau di waktu perang ya, ketika dulu orang-orang pergi perang untuk membela agama Islam, maka mereka orang yang berperang, yang ikut berperang untuk membela agama, tapi mereka tidak dibayar pemerintah. Karena kan ada memang tentara yang memang dibayar pemerintah untuk berperang. Tapi kalau yang fisabilillah ini, mereka berperang ya, itu tidak mendapatkan bayaran dari negara. Jadi mereka berperang itu dengan harta mereka sendiri. Maka walaupun mereka itu aslinya adalah orang kaya di kampungnya, akan tetapi zaman dulu itu kan kalau mereka berperang, mereka nggak seperti zaman sekarang ngambil harta tuh gampang. Ibarat zaman dulu ya kalau mengambil harta secukup yang dia bisa bawa ketika akan berperang. Sehingga ketika berada di medan laga, maka dan biasanya peperangan itu terjadinya sampai berbulan-bulan. Maka ketika mereka berada di dalam peperangan tersebut, mereka punya hak untuk mendapatkan zakat walaupun aslinya mereka adalah orang kaya di kampungnya. Karena tidak gampang untuk mendatangkan harta dari kampungnya ke tempat dia berperang. Tapi nanti kalau sudah dia kembali ke rumahnya, maka kalau memang dia orang mampu ya tidak lagi berhak mendapatkan zakat. Jadi fisabilillah ini maksudnya di sini. Akan tapi sekarang ada kesalahan. Sebagian orang memasukkan di bab fisabilillah ini adalah para ustadz, ya, kiai, pesantren, masjid. Ini kadang dimasukkan ke dalam bab ini. Ini suatu hal yang unik gitu ya, aneh gitu ya. Akhirnya lihat. Ya, kita memang tidak menafikan bahwa seorang ustadz, seorang kiai, mereka adalah orang-orang yang kadang berjuang fisabilillah. Akan tetapi sekarang dilihat, kalau memang di beliau mereka adalah orang yang membutuhkan, karena memang mungkin tidak ada pendapatan apa-apa kecuali ya kalau di saat kadang dikasih, karena kadang kesibukannya untuk mengajar dan sebagainya menjadikan dia tidak punya kesempatan untuk mencari kerja. Sehingga ya kalau memang seperti itu hidupnya dan memang hidupnya juga pas-pasan gitu ya. Jadi ya kalau dikasih ya dapat, kalau enggak. Kalau begitu memang dia adalah berhak menerima zakat. Tapi kalau ternyata dia adalah orang yang diberi kemampuan, harta, kaya raya, ibaratnya dia kaya raya, dia punya mobil, dia punya rumah, ibarat punya anak banyak kadang ya, maka jangan, berarti ya dia bukan orang yang berhak untuk mendapatkan zakat. Jadi jangan sampai haknya orang fakir miskin malah lari ke sini. Ini suatu kesalahan. Ya, karena yang namanya orang fakir melawan ustadz, kiai, tentu ya kalah dong. Tentu yang fakir ya akan kalah, nggak akan terlihat. Ya, orang akan berlomba-lomba untuk berikan yang ini adalah ustadz, ini ulama, akan seperti itu. Makanya kita harus melihat, harus adil. Karena bagaimanapun orang fakir meskipun punya hak di dalamnya. Kalau memang ternyata ada ustadz fakir, kiai fakir, maka mereka paling berhak karena mereka adalah berjuang di jalan Allah. Akan tapi ingat, kalau ternyata mereka adalah orang yang diberi kemampuan, bukan bagian berarti jangan ini dong. Karena ibaratnya ini kasusnya beda dengan yang kayak perang tadi. Kalau perang tadi memang tidak punya akses dia untuk mengambil harta yang dimiliki di rumahnya. Nah, kalau sekarang kiai dengan kemewahan bagaimana akan diberikan zakat? Jadi sangat tidak layak gitu loh. Maka ini harus diperhatikan. Lalu juga pondok, masjid itu juga bukan tempat yang berhak untuk mendapatkan zakat. Sekarang ya, Bu Yasri pernah memberikan gambaran begini. Kalau ada pembangunan masjid ya, pembangunan masjid akan dibuat, maka yang paling wajib yang berhak untuk ikut terjun membangun masjid ini siapa? Orang kafir atau orang muslim? Maka kita akan menjawab tentu orang muslim, karena orang kafir tidak ada urusan dengan masjid. Oke. Sekarang dari orang muslim yang ikut membangun masjid atau pesantren ya, yang paling berhak, yang paling pantas untuk ikut di dalam pembangunan tersebut orang kaya atau orang fakir? Kita akan menjawab tentu saja orang kaya. Orang fakir bagaimana dikasih kewajiban mereka untuk hidup sendiri sudah susah. Nah sekarang kalau memang kita katakan seperti itu, bagaimana kita tega membangun masjid dari hartanya orang fakir?
Karena zakat itu mereka punya hak di dalamnya. Sehingga kalau kita memberikan zakat kepada kepada orang fakir, kepada masjid, berarti kita ngambil jatahnya mereka, kan begitu. Berarti nggak layak, karena walaupun memang yang membayar zakat adalah orang kaya, tapi ini sudah bukan harta miliknya si kaya tadi. Karena begitu sudah dikeluarkan untuk zakat, berarti dia tidak punya hak lagi di dalam harta tersebut. Dan ini coba direnungkan. Coba direnungkan, jangan dengan hawa nafsu kita. Jadi pondok itu tidak boleh menerima zakat. Ya, pondok tidak menerima zakat, masjid tidak menerima zakat. Ini harus diberikan, kita fahami. Karena maka memberikan zakat kepada orang ini kalau sampai kita memberikan zakat kepada masjid terus lalu kepada pesantren, maka subhanallah zakat kita tidak sah. Ya, ini tadi masuk bab penjahatnya zakat, yaitu membayar zakat tidak pada tempatnya itu tadi, ya. Baik. Dan juga Anda, kalau tadi kami katakan Anda bukan orang yang berhak menerima, Anda sudah cukup, maka jangan mau Anda menerima zakat. Baik, karena zakat itu sudah ada bagiannya. Selanjutnya Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ini siapa? Ibnu Sabil adalah jika ada orang kok dia melakukan satu perjalanan tiba-tiba gitu ya, tiba-tiba kecopetan. Anggap ada orang pengen dari Cirebon pengen pergi ke Semarang. Ternyata baru nyampe ke Tegal, dompet dia hilang gitu ya. Dia terdampar di Tegal. Dia pengen balik ke Cirebon nggak bisa, pengen lanjut ke Semarang nggak bisa juga. Maka kalau seperti itu gimana? Dia termasuk orang yang berhak untuk menerima zakat. Akan tapi berapa nilai yang diberikan? Disesuaikan. Tanyakan sekarang kamu pengennya kemana? Ke Cirebon atau ke Semarang? Kalau ke Cirebon kira-kira dari Tegal ke Cirebon itu berapa? Berapa biayanya? Berapa biayanya? Anggap mungkin kalau naik bis, naik mobil, anggap aja deh kita hitung-hitung 50.000 nyampe ke Cirebon. Nah terus sama uang makan dia berapa? Anggap sekarang makan 20.000 atau 25.000 deh, sudah berarti 75. Cukup segitu ya segitu gitu loh. Jangan dilebih-lebihkan. Karena memang sebenarnya bukan karena dia orang yang memang orang yang fakir, orang yang butuh banget, dia memang kedesak saat itu, tapi mungkin di rumahnya dia adalah orang yang cukup kan begitu. Nah, jadi ini kalau untuk Ibnu Sabil walaupun dia adalah aslinya di kampung orang kaya, tapi ternyata dia nggak punya akses. Anggap ATM-nya hilang, ini hilang, telepon hilang, semua hilang, dia nggak bisa komunikasi sama siapa-siapa, dia terdampar, padahal dia adalah seorang miliarder. Maka dia tetap diperkenankan untuk mendapat dari zakat karena itu tadi, karena memang dia butuh saat itu. Jadi karena memang dia adalah orang yang kesesat, orang yang memang ya tadi karena kecopetan dan sebagainya tadi ya, atau ada musibah begitu, maka hanya secukupnya sampai dia pulang ke rumah dan cukup untuk biaya dia makan di perjalanan. Jadi seperti itu. Nah, ini adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Sekarang makanya kita punya tanggung jawab di hadapan Allah. Kita ada kewajiban untuk bayar zakat. Maka ingat, jangan salah di dalam membagikan zakat. Kalau ternyata dan zakat boleh kita titipkan ke lembaga-lembaga. Misalnya di masjid ada dikumpulkan zakat di situ. Tapi ingat yang di masjid harus amanah dengan menyampaikan kepada yang berhak untuk mendapatkannya. Ya, kalau ternyata kita melihat, kita biasa nitipin di sini. Tapi ternyata kita tahu di tempat ini, misal lembaga ini kok ternyata nggak benar di dalam membagikan zakatnya. Kadang sering membagikan zakat di tempat-tempat yang salah. Maka kalau sudah seperti itu, berarti jangan lagi dititipin. Jangan lagi dititipin, Anda punya tanggung jawab di hadapan Allah. Kalau sudah Anda tahu orang tidak amanah, jangan Anda titipin. Kalau Anda titipin ya berarti Anda akan membantu dia untuk selalu melakukan perbuatan dosa. Baik, jadi ini masalah zakat agak sedikit panjang karena memang masalah hukum syariat ya, harus disampaikan walaupun pahit. Kami mohon maaf jika ternyata apa yang kami sampaikan masih ada banyak kekurangan ya. Ini yang kami fahami dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat dan bisa kita amalkan, menjadikan kita orang-orang amanah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini saja, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.